Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, saudara pernahkah Anda merasa ketika sedang dalam titik terendah saudara, dalam menghadapi pergumulan dan pencobaan, lalu Anda mencoba berseru serta berdoa, tetapi seolah-olah pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, dan sepertinya Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa saudara. Benarkah yang demikian? Tidak saudaraku, sebetulnya Allah mendengarkan dan memperhatikan saudara. Bahkan tangisan air mata yang saudara curahkan Tuhan perhitungkan semuanya. Lantas mengapa seolah-olah Allah sepertinya berlambat-lambat atau tidak bersegera menolong saudara? Ia bukannya berlambat atau tidak ingin menolong saudara. Akan tetapi seringkali kitalah yang tidak sabar dalam menanti jawaban waktu yang Tuhan berikan. Karena kita menginginkan jawaban doa yang cepat dan serba instan. Tetaplah menyandarkan pengharapan dan iman saudara karena tidak pernah dipermalukan orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Pada pagi ini kita akan belajar dari satu pribadi yang dimana ketika dalam kesesakan dan bayang-bayang kesalahan atau ketakutan akan masa lalu, tetapi ia tetap menyandarkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membukanya dalam Kejadian 32 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Sebelum maju ke inti pembahasan, kita akan membahas sedikit prolog dari ayat yang sudah kita baca terlebih dahulu. Ayat ini mengatakan bahwa Yakub bergumul dengan Allah dan ia menang. Kita tentu mengenal istilah, jika ada yang menang tentu juga ada pihak yang kalah. Padahal maksudnya di sini bukanlah demikian saudara. Ketika Yakub bergumul dengan Tuhan dan Yakub menang, apakah artinya Allah kalah? Tidak mungkinlah yang demikian, karena masakan Allah dapat dikalahkan oleh seorang manusia? Di dalam firman Allah hanya dikatakan Yakub bergumul dan dia menang. Tidak dituliskan bahwa Allah kalah. Jika seumpama Allah kalah bergulat dengan Yakub, tidak mungkin ia dapat memukul pangkal sendi paha Yakub hingga terpelecok. Lalu maksud dari perikop ini apa? Ketika Yakub ketakutan dengan sangat, waktu ingin bertemu dengan Esau, ia bergumul melawan Allah dan menang. Yakub menang bukan secara fisik. Yakub menang melawan Allah bukan secara fisik, melainkan Yakub memperoleh kemenangan karena ia mendapatkan jawaban doa dan pergumulan yang sedang dihadapinya. Mengapa Tuhan menjawab dan mendengar doa Yakub? Karena ia bergulat dengan Tuhan sepanjang malam. Bergulat artinya ialah berdoa dengan tidak putus-putusnya dan tak henti-hentinya sampai ia mendapatkan jawaban doa yang dipanjatkan. Yakub begitu gigih untuk mendapatkan jawaban doa yang dari Tuhan hingga ia terpelecok sendi pangkal pahanya. Seringkali ketika kita tidak melihat jawaban doa yang kita panjatkan, kita langsung menyerah, putus asa, menjadi kecewa, dan mungkin kita meragukan kuasa Tuhan. Baru 1-2 hari, 1-2 bulan kita sudah menyerah menantikan jawaban yang daripada Tuhan. Bukan begitu sikap Yakub ketika dalam menantikan jawaban doanya. Ia bukan hanya sekedar bergulat untuk mendapatkan jawaban doa, tetapi ia sampai terpelecok. Terpelecok itu artinya harus ada harga yang dibayar. Sudahkah Anda terpelecok membayar harga untuk mendapatkan jawaban doa saudara? Di tengah-tengah rutinitas kesibukan yang Anda miliki, tetapkah saudara berdoa dan menggantungkan pengharapan kita hanya kepadanya? Sudahkah kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, doa dengan tidak putus-putusnya dan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita? Setiap usaha dan doa yang Anda panjatkan tidak sia-sia di hadapan Tuhan karena Dia memperhitungkan semuanya. Mari bangkitlah saudara-saudaraku yang terkasih, milikilah pengharapan dan semangat lagi di dalam Tuhan. Anda bukanlah pribadi yang gagal atau kalah. Anda hanya sedang belajar dan mendapatkan pengalaman yang baru. Definisi gagal yang sesungguhnya ialah ketika kita berhenti mencoba atau melakukan sesuatu. Teruslah bertumbuh dan berdoa di dalam Kristus. Jangan pernah menyerah, bertekun di dalam doa. Marilah coba lagi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Mulai dari sekarang ambil waktu untuk menaikkan doa secara khusus kepada Tuhan. Jangan ditunda, karena jika Anda menunda-nunda sesuatu, Anda tidak akan jadi untuk melakukannya. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu dan tidak putus-putusnya, sampai Anda melihat jawaban doa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Seringkali kita mencari bantuan dan melampiaskan kepada yang lainnya ketika ada masalah. Hal tersebut
tersebut membuat kita malah menjauh dari Tuhan. Tetapi Yakub memiliki sikap hati dan iman yang berbeda, sehingga ia mendapatkan jawaban dan perkenanan Tuhan. Iman dan sikap hati yang berbeda maksudnya ialah ketika Yakub sedang dalam keadaan terhimpit, berada di ujung tanduk, ia tidak mencari pertolongan dari manusia, karena ia menyadari bahwa manusia hanyalah sejauh hembusan napas saja, mudah sekali tergoncangkan. Tetapi ia menyandarkan imannya kepada sesuatu yang tak tergoncangkan. Ia mengasingkan dirinya dan berdoa. Ia menjadikan Tuhan satu-satunya sumber jawaban dan pertolongan di kehidupannya. Sebab jangan sekedar menjadikan Tuhan sebagai nomor satu ketika sedang mencari dan meminta pertolongan dalam kehidupan kita. Tetapi mari jadikan dia hanya satu-satunya yang mampu menolong kehidupan saudara. Kalau dia hanya jadi nomor satu, mungkin ada yang nomor 2, 3 dan seterusnya. Ada cadangannya. Tetapi marilah kita jadikan dia satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan yang kita miliki. Maka ia tidak akan pernah membiarkan dan mempermalukan saudara. Allah saja mampu untuk membelah lautan kemustahilan yang dihadapi oleh Yakub. Dan Allah yang sama juga akan membukakan jalan bagi saudara yang sedang membutuhkan pertolongan pada saat ini. Hati Esau saja bisa berbalik dan memaafkan Yakub. Apalagi hati orang-orang yang sedang bertikai, memusuhi, atau yang sedang merancangkan kecelakaan Anda tanpa sebab. Tuhan sanggup meluluhkan hati mereka. Jangan meminta memohon-mohon belas kasihan dari mereka, melainkan mintalah belas kasihan hanya daripada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu mengubahkan setiap rancangan yang ada dalam hati setiap manusia. Ada kalanya manusia tidak mengerti apa yang kita rasakan, tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya kita alami. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, mari mengasingkan diri, jujurlah kepada Tuhan, sampaikan keluh kesah saudara, sampaikan keluh kesah isi hati saudara, ungkapkan semuanya yang Anda rasakan kepada Tuhan dalam bentuk doa. Tidak masalah Anda sedang dalam keterpurukan. Asal punya Yesus, Anda tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab Anda orang benar. Orang benar ialah orang yang di waktu kesusahan atau di dalam masalah selalu mencari Yesus. Maka ketika Anda jatuh, Anda akan bangkit lagi. Sebab ada tangan yang perkasa yang menolong kehidupan saudara. Mari kita sama-sama berdoa sampai sesuatu yang kita doakan itu terjadi. Pray until something happen. PUSH, push. Ya, Kristus saja diberikan kepada Anda. Yang terbesar saja telah dikaruniakan dalam kehidupan kita semua. Apalagi hanya sekedar menjawab doa dan pergumulan saudara. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Asalkan Anda tidak pernah menyerah dan tetap bertekun di dalam doa dan pengharapan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan untuk setiap jemaat yang ada, apapun yang sedang mereka alami, pergumulan, persoalan, rintangan, atau ketakutan dari masa lalu yang menghantui kehidupan mereka. Kiranya Allah yang setia, Allah yang sama juga akan menolong kehidupan setiap langkah mereka ya Bapa. Setiap pintu-pintu yang tertutup, segala kemustahilan yang ada, kami percaya Tuhan Kau mampu mengubahkan kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan jemaat yang ada. Kami serahkan semua kehidupan jemaat yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.